Nanti di atas siapa yang pilih? Alhamdulillah. Balik. Komandan terbalik, komandan. Balik. Nanti ya. Pelan, Pak. Jangan dulu, Pak. Mas Suat. Dilurusin dulu. Kalau lindungi. Kepala ke belakang, Sir. Nama mimpin Riki. Nama. Mana nama? Ingin sini nama. Nama, iki mungkin sini nama. Iki mungkin sini. Mas, ada muatan dari heli yang tinggi nggak? Ada kan? Udah ada. dinaikkan ya? Belum, nanti lagi di kondisinya tadi. Oh ya, nanti langsung dinaikkan salah tadi. Siap. Iya, hasil apa yang ditemukan dari sana, Pak? Terima kasih Bapak media yang di mana pada hari ini kita telah melaksanakan operasi pesawat Helibel 212 yang dimana casingnya itu PK Uniform Sierra yang dimana pilih PT Nuh, dan di situ kita mendapatkan informasi pada tanggal 17 dari pihak PT tersebut melaporkan kejadian malas konten pesawat yang dimana posisinya itu berada di Paniai. Nah, untuk evaluasi kita mendapatkan data, dan dari data itu kita melakukan mengolah data supaya kita bisa bekerja. Kebetulan kami dari kantor Sarbia, kami datang ke sini menggunakan kapal KN Wisana miliknya Basarnas karena kami terkendala pesawat atau transportasi yang dari Biak menuju Nabire. Untuk kapal pun tidak ada, pesawat tidak ada, makanya kami kerahkan kapal KN Wisana untuk bergerak pada tanggal 17 jam 10.23. Kami bergerak dari Biak dan sampai di sini tanggal 18 jam 8.20. Kapal laut Nabire ya? Kapalnya Basarnas, KN Wibisana. KN? Wibisana. KM Wibisana. Kami sampai, setelah itu kami berkoordinasi kepada instansi terkait yang sudah ditunjuk di posko di sini. Kami bentuk posko dan kami lakukan koordinasi ke Lanut, Timika, ke Kapolres, ke Dandim, Nasdim, dan otoritas bandara yang ada di Biak dan otoritas bandara yang ada di Enaro. Nah, dari hasil itu kami sudah memplotting, melakukan searching pada tanggal 18 itu kita mengerahkan heli. Ada 2 heli yang dari pihak perusahaan. Kita minta heli itu untuk melakukan searching di daerah yang sudah kita duga atau daerah yang menurut dari pencarian kami
laksanakan mengarahkan untuk heli PT ASEAN Air One sama PT Intan. Mereka sudah kita kerahkan pada hari tanggal 18 itu. Pada tanggal 18 itu posisi waktu itu mereka cuma satu pesawat yang bisa melaksanakan searching, karena pesawat yang satunya lagi dari Timika menuju ke Nabire rencananya untuk atau ke Baya Biru untuk stay di sana, tapi tidak bisa. Tapi yang bisa hanyalah pesawat dari Intan Angkasa itu yang melakukan searching. Setelah dilakukan searching ketemu pada jam 10.20 ditemukan pesawat itu lokasinya, dan ada juga satu orang yang meminta pertolongan melambaikan tangan menggunakan bahan warna merah. Nah, dari itu kita searching lagi untuk kembali, ternyata tidak bisa kita lanjutkan karena cuaca. Pada hari itu cuaca seketika itu langsung berubah, mendung dan tidak bisa ditembus oleh heli. Nah, disitulah kami kembalikan lagi mereka ke Enaro untuk kami melakukan bencana yang berada di Nabire. Pasukan yang ada posko kita bentuk di sini karena posisinya waktu itu karena masih wilayah posnya Nabire itu di bawah Ardo Sarja, di bawah saya. Dan hasil dari koordinasi kami melakukan koordinasi lokasi terkait, ternyata kita terkendala heli yang tidak ada dari Nabire. Nah, jadi kita melakukan koordinasi ke teman-teman yang berada di Baya Biru, Enaro, dan ternyata kita dapat bantuan heli dari pihak perusahaan, yang dimana itu dari Freeport, dari yang tadi saya beberapa pesawat yang saya sebutkan. Dari hasil itu kita melakukan briefing bersama teman-teman untuk mengatur, karena kondisi medan ini kan tidak bisa kita prediksi, dan juga terjal, apalagi ya itu zona merah. Pertimbangan demi pertimbangan kami lakukan dengan plan A, plan B, plan C sudah kita laksanakan, tapi ternyata dalam seketika itu bisa berubah karena kondisinya cuaca bagus pada hari ini. Alhamdulillah bisa melaksanakan operasi, bisa 2-3 kali survei pagi itu kita laksanakan. Pesawat sudah kita siapkan 4. Kebetulan kita juga sudah meminta ke Pangkoop dan dibantu untuk heli dari TNI AU, yaitu Karakal milik TNI AU. Tadi sempat untuk mengangkut 1 orang korban dan personel rescue yang berada di kilometer 100. Korban yang pertama 2 orang itu sudah diterbangkan ke Nabire dan melalui pesawat ASEAN Air One-nya PT tersebut 2 orang langsung kita bawa ke RSD Nabire. Setelah itu susul lagi dengan pesawat Karakal milik TNI AU, sekalian membawa pasukan tim rescue yang ada di di kilometer 100 itu, Pak. Kondisinya korban ini bagaimana kelihatannya? Kalau kondisi korban yang kita evakuasi tadi itu, yang satunya mengalami cedera di kepala, yang satunya lagi tangan, yang satunya lagi bagian kaki-kakinya itu mengalami ada sedikit benturan yang keras. Jumlah semua yang ada di yang ikut di heli apa yang di korban? Korban itu ada 3. Ada 3 korban, kopilot, dan penumpang. Jadi itu 3 orang, alhamdulillah selamat semua. Dan memang jumlahnya itu yang ada di ikut heli ada 3 orang saja. Iya, sesuai dengan manifest. Terus situasi helikopter ini bagaimana, Pak? Kalau situasi heli saat ini masih di sana, masih di Paniai, posisi yang jatuh. Jadi kita dari Basarnas, posko yang kita bentuk ini hanya untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan nyawa mereka korban. Jadi berjauhan korban dengan pesawat helinya, Pak? Tidak, kebetulan kami tidak terlalu susah karena beliau yang mengalami
kecelakaan ini mereka sudah tahu, barangkali dia pasti akan dicari, dan daripada kan dia kemari ke sana ke sini, barangkali dia agak lusuh karena daerahnya lembah dan terjal. Kebetulan dia berdekatan dengan alur sungai. Titik itu daerahnya lokasinya Paniai. Ya. Kendala dalam pelaksanaan operasi SAR, tim mengalami ada beberapa hal, khususnya dari segi alut. Kita keterbatasan alut karena posisinya tidak ada di Nabire, di mana posko kita bentuk di Nabire, tapi tidak mempunyai alut untuk akses ke sana. Kita sudah usahakan, tapi karena kemarin kalau memang tidak ada halangan, Karakal itu dari miliknya TNI AU yang sudah kita minta ke Pangkop untuk membantu dalam operasi SAR ini. Tidak ada halangan, kemarin itu sore bisa sampai di Nabire karena rute penerbangan Karakal itu dari TNI AU itu dari Ternate, Sorong ke Nabire. Jadi pas waktu sampai ke Sorong dibantah ada hujan deras di Sorong. Jadi mereka tunda, tidak bisa berangkat besok paginya. Makanya besok paginya itu hari ini baru sampai jam 9:30 baru sampai ke Nabire. Gitu. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan situasi kondisi di lapangan, berapa kali kita melaksanakan plan A, plan B itu karena itu tadi situasinya tidak memungkinkan untuk keamanan tim rescue dalam pelaksanaan operasi mengevakuasi korban tersebut. Karena di situ diinformasikan adalah zona merah. Makanya kita minta koordinasi bersama TNI yang ada di Nabire, kepolisian, untuk sebelum kami masuk, kami minta daerah itu sterilkan. Jadi pada tadi malam jam 9 dari TNI Angkatan Darat, Paskas, dan Kapolres juga memerintahkan anggota untuk naik ke daerah kilometer 100, termasuk anggota kami saya kirim 2 orang ke sana. Lewat darat, Pak? Lewat darat. Itu ditempuh dengan 2 jam dan posisinya pas waktu itu agak juga. Di situ mereka sampai jam baru ketemu dengan korban. Tidak, dia baru stay tempat pengamanan posko. Jadi teman kita TNI AD yang sudah standby untuk mensterilkan daerah tersebut. 4 memang kita sudah